Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sifat pengetahuan dan jenjang belajar. Dengan anggota kelompok yang pertama Dimas Arif Aziz, yang kedua Sofan Hairi, dan yang ketiga Isra Madani, yang keempat Reza Pahlevi. Yang pertama ada definisi pengetahuan. Menurut Herman Suwandi, menjelaskan pengetahuan merupakan pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pemikiran dengan kenyataan atau dengan pemikiran lain, berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang tanpa pemahaman mengenai kausalitas atau sebab akibat yang hakiki dan universal. Sedangkan Donsu mendefinisikan pengetahuan sebagai suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang penting dalam terbentuknya perilaku terbuka atau open behavior. Jadi, pengetahuan atau knowledge adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap satu objek melalui panca indera yang dimilikinya. Panca indera manusia guna penginderaan terhadap objek yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan perabaan. Pada waktu penginderaan untuk menghasilkan pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Pengetahuan seseorang sebagian besar diperoleh melalui indera pendengaran dan indera penglihatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat pengetahuan. Jadi, sifat pengetahuan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah rasional, kemudian yang kedua adalah empiris. Yang pertama kita akan membahas yang rasional. Rasional sendiri artinya adalah kebenaran itu ukurannya akal. Jadi sesuatu dianggap benar menurut ilmu apabila masuk akal. Sebagai contoh, dalam sejarah kita menemukan adanya bangunan Candi Borobudur yang sangat menakjubkan. Secara akal, pembangunan Candi Borobudur dapat dijelaskan. Misalnya, pembangunan tersebut dibuat oleh manusia biasa dengan menggunakan teknik tertentu, sehingga terciptalah sebuah bangunan yang megah. Janganlah kita menjelaskan bahwa Borobudur dibangun dengan menggunakan kekuatan-kekuatan di luar manusia. Misalnya adalah jin, sihir, setan, atau makhluk selainnya. Kalau penjelasan seperti itu, maka sejarah bukanlah sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian sifat ilmu yang kedua adalah empiris. Artinya empiris ini adalah ilmu itu berdasarkan kenyataan. Kenyataan yang dimaksud di sini yaitu berdasarkan sumber yang dapat dilihat langsung secara materi atau wujud fisik. Empiris dalam sejarah yaitu sejarah memiliki sumber yang merupakan kenyataan dalam ilmu sejarah. Misalnya kalau kita bercerita tentang terjadinya perang, maka perang itu benar-benar ada berdasarkan bukti-bukti ataupun peninggalan yang ditemukan. Kemungkinan masih ada saksi hidup atau adanya laporan tertulis, adanya tempat yang dijadikan pertempuran dan bukti-bukti lainnya. Jadi kebenaran atau kenyataannya masih dapat dipertanyakan berdasarkan sesuatu yang nyata. Dengan demikian, cerita sejarah merupakan cerita yang benar-benar empiris atau nyata, artinya benar-benar terjadi. Kalau cerita tidak berdasarkan bukti, bukan sejarah, itu namanya ya, tapi hanya dongeng yang bersifat fiktif. Sementara artinya kebenaran ilmu pengetahuan itu tidak mutlak seperti halnya kebenaran dalam agama. Kemutlakan kebenaran agama misal dikaitkan bahwa Tuhan itu ada dan memiliki sifat yang berbeda dengan makhluknya. Ungkapan ini tidak dapat dibantah, harus diyakini atau diimani oleh manusia. Baik, selanjutnya dalam suatu kurikulum, ragam pengetahuan ini biasa dikaitkan dengan sifat pengetahuan. Sifat pengetahuan dianggap sebagai penjelasan atau uraian tentang jenjang, kedalaman kemampuan atau kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam belajar. Sifat pengetahuan sendiri mempengaruhi pertimbangan penyusunan kurikulum.
Sungguhnya sifat pengetahuan terkait dengan analisis tugas belajar atau learning task analysis. Ya, melanjutkan yang tadi tentang sifat pengetahuan, di mana sifat pengetahuan mengandung seluruh atau sebagian ragam pengetahuan. Pengetahuan tersebut diantaranya yaitu pengetahuan inti, pengetahuan prasyarat, pengetahuan lanjutan, dan pengetahuan pendukung. Yang pertama ada pengetahuan inti. Pengetahuan inti adalah pengetahuan yang menjadi tumpuan untuk penguasaan suatu kompetensi dasar tertentu. Tanpa pemahaman pengetahuan inti, peserta didik tidak mungkin menguasai kompetensi. Pengetahuan inti berisi kemampuan utama yang harus dikuasai oleh seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua ada pengetahuan prasyarat. Pengetahuan prasyarat ini merupakan pengetahuan yang menjadi landasan berpikir pengetahuan inti, yang benar-benar harus dikuasai sebelum pengetahuan inti itu dipelajari. Apabila tidak, maka kompetensi dari pengetahuan inti tersebut tidak akan dikuasai. Kemampuan prasyarat ini harus mengendap sedini mungkin sebelum pengetahuan inti diberikan. Terus yang ketiga ada pengetahuan lanjutan. Pengetahuan lanjutan adalah jenjang pengetahuan yang lebih sulit dan mendalam. Dalam rangkaian penyampaian, pengetahuan lanjut diberikan jika pengetahuan inti sudah benar-benar dipahami. Dan yang terakhir ada pengetahuan pendukung. Pengetahuan pendukung ini dipelajari sebagai pengayaan pengetahuan inti dan pengetahuan lanjutan dikuasai. Kedudukannya adalah dinamis, tidak tergantung salah satu sifat dari pengetahuannya tadi. Pengetahuan pendukung dapat disampaikan setelah penguasaan pengetahuan inti atau lanjutan dan bisa pula berdiri sendiri. Ya, untuk yang selanjutnya ada jenjang belajar. Proses belajar yang terjadi dalam diri seorang untuk mencerna berbagai ragam pengetahuan sangatlah rumit, tidak sekaligus terjadi, melainkan secara bertahap dan berkembang terus-menerus. Waktu, kematangan atau kesiapan mental pembelajar, lingkungan belajar, serta tingkat kesulitan materi sangatlah berpengaruh terhadap laju belajar seseorang. Belajar memang terjadi secara bertahap atau berjenjang. Jenjang belajar menunjukkan tingkat kesulitan dan kedalaman penguasaan pengetahuan melalui berbagai pendekatan seperti penerapan berbagai metode belajar serta medianya. Jenjang belajar diperlukan karena desainer pembelajaran harus memutuskan bagaimana penyajian materi atau ragam pengetahuan yang memudahkan dan membantu mempercepat terjadinya proses belajar seseorang. Secara bertahap, penyajian akan dilanjutkan ke jenjang belajar yang lebih sulit lagi. Nah, di Indonesia, jenjang belajar ini sering dikaitkan dengan jenjang pendidikan, di mana kita ada jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, di SD kita diajari materi-materi yang mendasar dan pokok. Nah, ketika ke SMP lebih sulit, SMA semakin sulit, dan di perguruan tinggi adalah puncaknya gitu. Dimana di perguruan tinggi kita mempelajari suatu materi yang tingkat kesulitannya lebih sulit daripada di SD, SMP, dan SMA. Baik, setelah tadi kita membahas tentang jenjang belajar, kali ini kita akan membahas tentang macam-macam dari jenjang belajar tersebut. Di sini ada 3 domain: kognitif, afeksi, dan psikomotor. Yang pertama adalah domain kognitif. Domain kognitif ini dijelaskan oleh Bloom melalui taksonominya, yaitu taksonomi Bloom, bahwa dalam domain ini menjelaskan tentang keterampilan berpikir tingkat rendah sampai dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan yang terakhir adalah evaluasi. Di pengetahuan ini dijelaskan tentang bagaimana siswa itu mengingat dan menghafal tentang pengetahuan atau tentang informasi yang ada. Lalu pemahaman. Pemahaman di sini menjelaskan tentang bagaimana siswa itu merangkai semua informasi yang telah dia pahami. Lalu aplikasi, yaitu mengaplikasikannya. Analisis, yaitu menjelaskan secara detail, mempelajarinya secara detail. Lalu ada sintesis. Sintesis ini berarti siswa tersebut membuat produk dari pengetahuan atau informasi yang sudah dia miliki. Misalkan saja
siswa tersebut sudah memiliki suatu pengetahuan, maka pengetahuan tersebut digunakan untuk membuat suatu produk. Bisa juga membuat suatu perilaku atau membuat suatu keterampilan. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu menilai pengetahuan tersebut. Yang kedua adalah domain afeksi. Domain afeksi ini lebih berhubungan dengan emosional, perasaan, dan juga motivasi serta sikap dari siswa tersebut. Di dalamnya terdiri dari penerimaan stimulus, lalu bagaimana siswa tersebut menanggapi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Lalu yang terakhir adalah domain psikomotor. Di domain psikomotor ini dijelaskan tentang pengetahuan, perkembangan keterampilan intelektual. Jadi itu tadi domain-domain atau macam-macam jenjang belajar yang ada di siswa. Kemudian kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Seperti yang sudah ditanyakan di awal presentasi tadi, apa itu knowledge atau apa itu pengetahuan? Jadi di sini pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui panca indera yang dimilikinya. Jadi 5 panca indera yang ada di dalam diri manusia ini dijadikan sebagai dijadikan sebagai input untuk pengetahuan atau informasi itu masuk. Lalu pada waktu penginderaan untuk menghasilkan pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Jadi tingkat intensitas seseorang atau siswa dan juga perhatiannya terhadap suatu informasi akan mempengaruhi bagaimana persepsi yang akan timbul di dalam otak siswa, seperti itu. Lalu ada juga faktor lain yaitu waktu, kesiapan mental, lingkungan belajar, dan tingkat kesulitan materi juga sangat berpengaruh terhadap laju belajar seseorang. Jadi apabila mental dari siswa tersebut sudah siap untuk belajar, maka pengetahuan atau materi yang dipelajarinya akan dengan mudah bisa masuk. Dan juga dipengaruhi oleh lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini berarti lingkungan yang ada di sekitar diri siswa tersebut. Dan juga tingkat kesulitan. Sudah jelas ketika materi tersebut mudah untuk dipahami, mudah dipelajari, maka pelajaran tersebut akan dengan cepat bisa diterima oleh siswa. Begitupun sebaliknya. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau langsung di WhatsApp grup. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.